Kok zaman sekarang ini kita dengar cerita wali-wali punya karamat banyak, tapi pada zaman dulu kok jarang. Para sahabat Nabi nggak pernah dengar cerita tentang keramat-keramat. Gimana nih? Hanya paling dinukil 1-2 kisah Sayyidina Umar bin Khattab waktu ngirim pasukan yang dipimpin oleh Sariyah ibn Zanim. Sariyah waktu dalam sebuah peperangan, tiba-tiba Sayyidina Umar itu dari kejauhan mengatakan, ya Sariyah, al-jabal, suruh naik ke gunung. Karena strategi perang Sayyidina Umar diberi oleh Allah dari jauh, dan ini riwayat sahihah. Bagaimana Sayyidina Umar nih, keramat Nabi Sayyidina Umar tempatnya bermil-mil. Ternyata Sariyah itu pemimpin yang dipilih oleh Sayyidina Umar. Dengar seruan Sayyidina Umar, cerita, aku dipanggil Sayyidina Umar, Sariyah, minggir, naik ke gunung. Sehingga memenangkan peperangan itu. Ini adalah termasuk hujjah bahasanya itu karamah, itu ada karomah. Ada pertanyaan bahasanya, kenapa pada zaman sahabat Nabi tidak banyak muncul keramat-keramat seperti yang selama ini kita dengar dari para waliullah, kekasih-kasih Allah? Tentu zamannya beda. Karena keramat ini pertama adalah untuk mengukuhkan keimanan orang yang punya keramat itu sendiri, dan hiburan dari Allah sekaligus ujian. Hiburan sekaligus ujian. Para sahabat Nabi hiburan luar biasa, bertemu dengan baginda Nabi dan seterusnya, ya kan? Dan ujian. Kemudian saat akhir zaman lebih perlu untuk muncul karomat-karomat agar semakin mantap hati orang yang beriman, percaya kepada guru-guru mulia dan seterusnya. Sehingga Allah tampakkan si fulan punya karomah begini. Kalau zaman sahabat Nabi tidak, akan apa? Keimanannya luar biasa. Melihat Nabi langsung, dengar firman langsung dari Nabi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Cuman ada permasalahan besar nanti adalah dusta atas nama karomah. Ini babnya lain. Ada orang pembohong. Sehingga kalau ada orang diberi oleh Allah kemudahan untuk bisa bertemu Rasulullah biarpun dalam mimpi, ketahuilah itu bagian daripada kasih sayang Allah, rahmat dan karomah. Yang muskilah kan bohong. Bahkan kadang sekarang karomah dibuat-buat, ngaku-ngaku keramatnya orang nih. Para waliullah itu kalau punya keramat itu, nah ini kaidahnya para kekasih Allah. Kalau mereka diberi oleh Allah kejadian yang luar biasa terjadi pada mereka, mereka takut kalau ini adalah istidraj. Kalau ini adalah ujian, takut terjerumus nanti. Bahkan mereka itu kalau melihat kejadian yang luar biasa itu, satu sisi ada kesenangan, semoga ini adalah nikmat dari Allah. Tapi satu sisi lebih takutnya lebih tinggi lagi. Khawatir ini adalah ujian. Dan ujian berat memang, keramat itu ujian berat. Kalau sampai seseorang itu berhenti kepada karomah yang diberikan oleh Allah, maka terhentilah dia, nggak sampai kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya karomah itu termasuk batu sandungan kami untuk sampai kepada Allah. Di saat tidak sadar. Sehingga ada orang terkagum dengan karomah. Wah, aku sudah sampai. Ujub, merasa lebih. Sudah, wah, aku sudah sampai punya makom. Setelah aku ngomong jadi, mereka menangis. Takut itu adalah tidak pantas untuknya, dan takut itu adalah istidraj. Istidraj itu didorong bukan untuk maju, didorong biar kecebur. Itu istidraj. Diberi tapi bukan untuk diangkat, tapi mau dijatuhkan lebih dalam lagi. Itu karomah. Dan tidak mustahil jika orang ngaku-ngaku karomah. Bahkan bisik-bisik sama orang ini suruh membuat karomah. Bahkan sebelum mati sudah pesan, tulis keramah saya. Keramah apaan? Bingung. Dan keramatnya seorang wali itu lebih banyak muncul kadang setelah meninggal. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak hanya di waktu hidup. Baik berbicara tentang karomat itu banyak sekali. Yang muskilah problem besar adalah fitnah, dusta orang tentang karomah. Karomah, dusta tentang karomah. Tapi ikutlah sudah, standarnya jelas. Jangan percaya kalau itu karomah kecuali orang soleh, ahli ibadah. Bisa dia bermaksiat tapi cepat tobat. Tapi kalau orang dengan kalimat-kalimatnya bikin masalah, kalimat kekafiran, keluar dari iman,
kemudian perilakunya pun tidak menunjukkan dia seorang yang khusyuk kepada Allah, nggak ada karamah bagi dia. Paling bualan pengikutnya itu. Karena kalau kiainya dikeramatkan kan paling tidak dia dapat keramat gandul, ngikut-ngikut bapaknya. Kalau gurunya wali gede, jadi yang ngikut-ngikut jadi wali-wali ya, biarpun kelas-kelas kampung boleh berbohong, nanti ketemu Rasulullah pesan kepada saya agar ente ngasih duit sama saya, kacau nanti. Nabi